Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kami wasiatkan diri kami sendiri dan juga kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk banyak bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan orang yang bertakwa kepada Allah. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Dan juga surga yang telah Allah ciptakan penuh dengan kenikmatan sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang telah kami wariskan bagi hamba-hamba kami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua di antara kita ini punya problem kehidupan masing-masing. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji, solusi bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka kami akan berikan solusi dari setiap permasalahannya, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masyaallah mukminin rahiman rahimakumullah, 1435 tahun yang lalu, 12 Rabiul Awal, di hari Senin, manusia terbaik, panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menghembuskan nafas terakhirnya, sehingga Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, tidak ada hari yang lebih jelek, tidak ada hari yang lebih gelap daripada hari meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya Rasul bukan seperti halnya meninggalnya Rasul-Rasul yang lainnya. Meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya tidak ada kenabian setelah kenabian Nabi. Jadi kenabian terputus, dan juga tidak ada wahyu yang turun dari langit, dan fitnah-fitnah terus berdatangan sampai hari kiamat. Masyaallah mukminin rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dunia ini tidak akan pernah bersahabat dengan siapapun. Meskipun kita orang yang taat, orang yang paling taat kepada Allah, ataupun orang maksiat yang paling maksiat kepada Allah, maka dunia tidak akan pernah bersamanya. Meskipun kita orang yang paling miskin di atas muka bumi, meskipun kita orang yang paling kaya di atas muka bumi ini, maka kelak dunia akan dia tinggalkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Wahai Muhammad, bahwasanya engkau mayyit, yang kau pasti akan mati, dan mereka semua akan mati. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, dan kelak pada hari kiamat engkau akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimakumullah, kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau diusir dari kota Makkah, tempat kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga dihina, dicaci maki, dan terkadang di dalam kehidupan beliau makan dan terkadang beliau tidak makan.
Lihat bagaimana susah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika seorang dia meninggal, maka ketika dia orang-orang yang beriman kepada Allah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dia berada di alam barzakh, maka tempat tinggalnya sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang kenikmatan yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi azab. Makanya kita Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup hanya 63 tahun. Ya, 63 tahun. Kemudian kita melihat sudah hampir 1400 tahun lebih Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di alam barzakh. Sehingga Rasul sallallahu mengatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Bahwasanya orang yang cerdas yang dia senantiasa menahan hawa nafsunya. Dia mengontrol hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia selalu beramal persiapan untuk setelah kematian. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan persiapkanlah amalan bekal setelah kematian. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu mengetahui apapun yang kalian lakukan. Ma'asyiral mu'minin rahimani rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sebelum meninggal, maka beliau memberikan beberapa wasiat. Wasiat ini maka wasiat yang bisa insyaallah merubah hidup kita, menjadikan kita lebih yakin kepada negeri akhirat, menjadikan kita bahwasanya dunia ini jembatan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasul mengatakan ahsinu dhanna billah. Hendaklah kalian itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, kita senang maupun susah, ya kita kaya maupun miskin, ya kita sehat maupun sakit, maka seseorang dia tetap berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan seorang yang beriman dia berburuk sangka kepada Allah, dia mengira hal-hal yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika beliau diusir, ya ketika beliau dimasukkan ke dalam sumur, ketika beliau dijual, dan ketika beliau ya dijadikan seorang budak, ketika beliau dimasukkan ke dalam penjara, maka di sana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dia mengatakan qad ahsana bi, bahwasanya Tuhanku telah berbuat baik kepada aku, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya. Ketika seorang dia berburuk sangka kepada Allah, maka tidak ada yang dia dapatkan kecuali keburukan. Sebagaimana Allah mengatakan yadhunnuna billahi dhannas sau alaihim dairatus sau. Mereka berburuk sangka kepada Allah, maka kelak buruk sangka itulah yang akan mereka dapatkan. Amal saleh yang kita lakukan pasti akan diberikan balasan oleh Allah, sedangkan keburukan yang kita lakukan pasti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu mengatakan kullu nafsin da'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, bahwasanya balasan kalian itu akan Allah sempurnakan kelak pada hari kiamat. Orang yang baik maka dia akan mendapatkan balasan kebaikannya pada hari kiamat. Ya, amal saleh yang dia lakukan, ya salatnya, sedekahnya, kemudian baca Qur'annya, puasanya, zakatnya, semua akan Allah berikan balasan nanti pada hari kiamat. Terkadang kita ingin meminta balasan itu segera, kelak nanti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhzi 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah jauhkan dirinya dari api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang menang, dialah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Masyaallah mukminin rahimani rahimakumullah, kita melihat bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau sangat susah sekali hidupnya. Ya, terkadang ketika beliau melakukan perjalanan menuju negeri Madian, perjalanan kaki sekitar 100 km, maka di sana Nabi Musa alaihi salatu wassalam hanya memakan daun-daunan saja. Lalu kita melihat bagaimana Fir'aun yang dia hidup di atas singgasananya, maka kelak ketika dia di alam barzakh akan ditunjukkan api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makanan dia di pagi hari dan sore harinya. Allah mengatakan an-nar yu'raduna 'alaiha quduwan wa 'ashiyah, bahwasanya api neraka senantiasa diperlihatkan kepada Fir'aun ketika pagi harinya dan sore harinya. Wa yaumil qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adab, dan ketika hari kiamat maka Fir'aun akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka yang lebih dahsyat azabnya. Inilah di antara nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, Rasul mengatakan as-salah wa ma malakat aymanukum. Ya, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat
dan jagalah orang-orang lemah di antara kalian. Di antara kita adalah orang yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah, yang kita mengaku muslim, yang kita mengaku beragama Islam. Tetapi banyak di antara kita yang selalu meremehkan ataupun banyak meninggalkan salat. Padahal salat ini imaduddin, dia merupakan tiang dari agama seseorang. Ketika seorang dia meninggalkan salat, ketika seorang dia meremehkan salat, saat itulah dia akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin bingung ingin mencari solusi di dalam kehidupan kita. Kita melihat rezeki kita yang semakin kecil, ataupun hati kita yang begitu banyak masalah yang telah kita dapatkan. Maka tidak ada solusi kecuali kembali kita melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud, kita ruku, dan kita beribadah kepada Allah. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihi wasallam Allah perintahkan waqimis salata li dzikri, tegakkan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Ismail alaihi wasallam Allah mengatakan wa kana ya'muru ahlahu bis salat waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyah. Ismail selalu memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan salat. Dan juga Nabi Ibrahim alaihi wasallam ketika dia meletakkan istri dan anaknya di samping rumah Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimas shalah. Ya Allah, bahwasanya aku telah meletakkan anak dan keturunanku di samping rumahmu yang tidak ada makanan, yang tidak ada kehidupan, yang saat itu tidak ada tumbuh-tumbuhan, bahkan air maupun apapun tidak ada mereka dapatkan. Tetapi Nabi Ibrahim dia berdoa kepada Allah, Rabbana liyuqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang menegakkan salat. Waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, jadikanlah pandangan manusia, hati manusia mengarah kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun, berikanlah kepada mereka rizki agar mereka menjadi hamba-hambamu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Isa alaihi wassalam ketika di masa kecilnya dia bisa berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Isa mengatakan wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan aku diwasiatkan oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan salat, untuk senantiasa membayar zakat selama aku masih hidup. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk melaksanakan salat. Wa'mur ahlaka bis salah, wahai Muhammad, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk melaksanakannya. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk, bahwasanya kami tidak meminta makan kepada kalian, bahkan kamilah yang akan memberikan makan kepada kalian. Wal 'aqibatu littaqwa, dan itulah balasan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika ada seorang syekh yang dia ditanya oleh muridnya. Dia mengatakan, "Ya syekh, irtafatil as'ar." Ya syekh, harga di pasar ini sudah mulai mahal. Maka syekhnya mengatakan, "Qala la ubali." Saya tidak peduli. "Ya syekh, irtafatil as'ar." Ya syekh, harga di pasar ini sudah mulai mahal. "Qala la ubali." Saya tidak peduli. "Alayya an a'budallah kama amarani." Kewajiban aku beribadah kepada Allah sebagaimana aku diperintahkan. "Wa alaihi an yarzuqani kama wa'adani." Dan wajib bagi Allah untuk memberikan rizki kepada aku sebagaimana Dia janjikan. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah ketika kau perintahkannya, bahwasanya kami tidak meminta makan kepada engkau, kamilah yang akan memberikan makan. Itulah balasan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Ketika turun ayat di dalam surat Maryam, Allah mengatakan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, akan datang suatu zaman, suatu kaum yang mereka menyanyiakan salat mereka, wattaba'u syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsunya, mengekor kepada hawa nafsunya, wasawfa yulqauna ghayya, kelak mereka itu akan dilemparkan ke dalam neraka al-ghayyah. Turun ayat ini, maka Rasul bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, "Ya Jibril, tudayyi ummatis salah." Wahai Jibril, apakah kelak umatku dia akan meninggalkan salat-salat mereka? Maka Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ya'ti aqwamun min ummatik." Wahai Muhammad, akan datang suatu kaum dari umatmu, yabi'una dinahum bi'aradin minad dunya, dia akan menjual agama mereka karena sedikit dari perhiasan dunia. Masyaallah mukminin rahiman rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah,
alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral mukminin rahimani rahimakumullah. Ketika salat subuh, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ya dari sisi rumahnya. Di sana para sahabat yang antusias berjamaah melaksanakan salat subuh. Maka para sahabat dia menunggu kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasul saat itu beliau tidak mampu ya untuk melangkahkan kakinya ke masjidnya Allah. Dan Rasul hanya melihat dari sisi rumahnya. Maka Rasul memberikan isyarat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk melaksanakan salat, untuk mengimami salat. Maka para sahabat para sahabat mereka masih melanjutkan salat-salat mereka tanpa kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Siapakah mereka? Alladzina hum fi salatihim sahun. Itu mereka senantiasa menunda salat-salat mereka. Orang-orang yang menunda, maka Allah katakan mereka adalah orang-orang sahun, ya, orang-orang yang celaka. Bagaimana dengan orang-orang yang dia dengan sengaja meninggalkan salat, dengan sengaja dia meremehkan salat, maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang dia meninggalkan salat kecuali neraka saqar. Sebagaimana Allah mengatakan, qalu ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, bahwasanya kami bukan termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Di sini Rasul menyebutkan dua hal, as-salat wa ma malakat aymanukum. Jagalah oleh karena salat, jagalah oleh karena salat, dan jagalah orang-orang lemah di antara kalian. Ya, di sini bagaimana seorang dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dia membantu saudaranya. Budak ini merupakan derajat terendah di dalam kehidupan manusia. Budak saja harus kita perlakukan dengan baik. Bagaimana orang-orang yang dia derajatnya di atas budak? Karena keimanan tidak akan pernah bersatu dengan kebakhilan. Al-iman wa syuh la yajtami'an fi qalbil abdi. Bahwasanya keimanan dan rasa bakhil, kepelitan ini tidak akan pernah ya bercampur di dalam keimanan seseorang. Kemudian wasiat yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, beliau mengumpulkan para istrinya. Di sana ada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka Ummu Salamah dia bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka hijrah ke Habasyah. Ya, di sana ada sebuah gereja Santa Maria. Ya, di gereja-gereja tersebut terdapat gambar-gambar orang-orang saleh. Bahkan terdapat ya foto-foto para nabi. Maka di sana mereka ketika salah seorang orang saleh di antara mereka meninggal, maka mereka membangun masjid untuk peribadatan mereka. Sehingga katakan demikian, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ulaika syirarul khalq. Mereka itu merupakan makhluk yang paling buruk. La'anallahu al-yahud wan nasara idza mata minhumun nabi sawwaru. Bahwasanya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ketika mati salah seorang nabi di antara mereka, mereka menggambarnya untuk menjadikan wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah dan juga dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita harus memurnikan ibadah kita hanya karena untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan ibadah mereka untuk Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid itu merupakan miliknya Allah dan jangan sekali-kali mereka berdoa kecuali hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, ini hari Jumat, hari untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad kama barakta ala Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad.
اللهم أصلح ديننا التي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.